training kali ini tuh temanya tentang listing. Kan sekarang ini lagi pandemi, orang lagi di rumah semua kan. Nah, jadi ini ada salah satu expertnya secondary yang bakal ngejelasin gimana sih caranya dapat listing walaupun dari rumah aja, dan gimana caranya dapat listing murah dengan cepat. Nah, sekarang silakan Pak Cili langsung presentasiin aja soal listing biar yang lain pada ngerti. Oke, selamat siang semua. Thank you Jenny, thank you Pak Antoni, thank you Pak Michael. Halo Pak Halim, ada Pak Halim nih. Ya. Oh iya, ada Pak Halim juga di sini tuh. Woi, jarang-jarang join nih. Hari ini saya mau jelasin gimana sih, kemarin kan ada beberapa teman-teman request nih gimana cara dapat listing ya, gitu ya. Jadi hari ini saya jelasin bagaimana mekanisme. Oke. Judulnya tetap punya listing meski situasi genting spesial COVID-19. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih, listing itu ada dua nih, ya. Yang satu itu open listing. Jadi itu maksudnya itu pemilik rumah meminta bantuan banyak agent properti sekaligus untuk memasarkan propertinya. Jadi mungkin teman-teman sering lihat nih di jalan-jalan atau di sekitar rumah teman-teman semua tuh ada satu rumah atau satu ruko, dia spanduknya banyak banget. Nah, itu berarti open listing namanya. Jadi pemilik boleh nitip ke beberapa agent. Nah, yang kedua itu exclusive listing, di mana pemilik rumah mempercayakan satu agent properti saja untuk memasarkan propertinya. Biasanya ini pemilik ini tanya nih, saya kalau mau titip exclusive listing itu saya dapat apa? Apa yang agent tawarkan? Nah, teman-teman bisa jelasin bahwa ntar unitnya bisa di open house, akan dibikin flyer ya, unitnya buat dibagi-bagiin, dimasukin ikan koran, dibikin web, dibikin digital marketing. Kalau spanduk udah pasti ya, pasang ya. Terus WA blast, email blast, dan banyak lagi sih mekanismenya. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu nih, kalau teman-teman punya dapat listing, listingnya itu open listing atau listing eksklusif. Kalau listing eksklusif ya teman-teman harus benar-benar fokusin tuh. Biasanya eksklusif listing itu minimal 1 bulan titipnya, maksimal 3 bulan gitu. Jadi benar-benar teman-teman fokusin buat jualin listing eksklusif tuh. Jadi cuma satu agent doang titipnya ke teman-teman gitu ya. Oke, saya next. Boleh nanya nggak, Pak? Oh boleh, silakan Jen. Itu yang eksklusif listing boleh dikasih contohnya? Oh iya, contohnya. Jadi saya ambil Green Lake ya. Jadi kalau ada yang nitip rumah Green Lake, kita tanya lagi, Pak, ini rumahnya ini udah pernah titip sama agent lain belum? Gitu. Kalau dia bilang, oh belum, ya udah Pak titip ke Chili aja. Nanti saya bikin namanya exclusive listing. Nah teman-teman bisa jelasin tuh exclusive listing apa aja, apa yang teman-teman mesti kerjain. Ya itu tadi saya tulis tuh ada open house, buat flyer, koran, web, digital marketing. Nah, jadi pemilik rumah itu seneng tuh. Oh, berarti rumah saya akan diiklankan di open house, dibuat flyer. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau exclusive listing itu tidak boleh, pemilik tidak boleh titip sama agent lain ya. Tidak boleh titip sama agent lain. Kalau kalau agent lain jual unit exclusive listing, berarti komisinya bagi 2 gitu. Contohnya, pemilik titip exclusive listing itu komisi 2% sama Elite Pro. Berarti contohnya ada bendera lain, gudang properti umpama, mau closing unit exclusive listing Elite Pro. Berarti komisi 2% itu belas semangka ya komisinya. Berbeda dengan open listing. Kalau open listing itu berarti pemilik titipnya banyak ke agent lain, boleh ke agent. Jadi siapa yang jual, agentnya ya udah itu yang dapat komisinya kalau open listing ya. Oke, itu jawab ya Jen ya. Nanti kalau teman-teman mau nanya bisa diketik, kalau mau speaker langsung boleh ya teman-teman ya. Oke, nah ini nih. Nah ini beberapa mekanisme dapat cara dapat listing nih. Satu, tanya satpam ya. Jadi kayak Green Lake, kayak perumahan di Serpong atau dimanapun, kalau nggak satpam, tanya Pak RT boleh, tanya Pak RW, ada nggak rumah-rumah yang mau dijual. Nah mereka kadang-kadang tahu tuh, ya. Terus tanya tetangga.
Kalau tanya tetangga, ada nggak saudaranya atau temennya? Saya agent properti lu, nih Bu, Pak, gitu. Ya, jadi siapa tahu tetangga punya saudara atau punya teman bisa kasih tahu, oh ini ada nih saudara saya mau titip jual, gitu ya. Nah, yang ketiga database. Database ini kita nggak usah tutup-tutupin lah ya. Jadi semua rata-rata marketing itu punya database ya. Jadi kayak agent properti, marketing bank, marketing asuransi, mereka punya database ya. Kalau teman-teman yang tidak punya database, kalian bisa hubungi leader-leader masing-masing ya. Tanya, Pak saya mau database gitu. Kalau saya sih ada database ya. Jadi kalau teman-teman mau minta database, boleh nanti saya sharing. Yang keempat, pasang iklan dicari properti. Nah ini maksudnya ini kayak bentuk flyer, website, spanduk. Tapi judulnya itu bukan dijual, bukan. Tapi dicari gitu. Atau siapa mau titip jual. Jadi saya kalau saya kan kantornya kan di Greenlight tuh. Saya sering lewat Kosambi, banyak banget tuh agent-agent dia pasang flyer atau spanduk gitu di pohon-pohon. Dia bukan jual properti, tapi dia nyari listing gitu. Jadi dicari. Nah ini boleh nih, kalian ntar mau desain boleh hubungi admin, kalau nggak story bisa ya. Nah yang kelima, cek iklan di koran. Nah teman-teman bisa lihat nih, setiap Sabtu atau Minggu tuh banyak banget tuh biasa tuh. Jadi penjual-penjual tetap titip unit dijual di koran. Nah kalian bisa hubungi. Nah itu bisa dapat listing berarti gitu ya. Terus 6, pasang spanduk. Pasang spanduk juga bisa nih, contohnya. Dijual, hubungi Chili, nomor segini. Di bawahnya tulis aja, apabila ada unit yang mau titip jual, Chili bisa bantu jualkan. Ya kan, jadi spanduk itu bisa kalian modifikasi aja, gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang. Kalau saya bilang zaman-zaman milenial ini ya, yang maksud saya yang ngelitik-ngelitik aja, gitu. Ya, boleh kok. Jadi di bawahnya kalian nggak usah kaku, dijual Chili, udah gitu. Jangan, tapi dijual Chili, bawahnya tulis aja. Apabila ada mau titip jual, bisa hubungi Chili, gitu kan. Saya siap bantu, gitu kan. Ya. 7. Info kepada teman, saudara, kerabat bahwa saya marketing properti. Nah ini nih, banyak nih saya lihat nih. Marketing properti itu kayak minder, takut, atau takut direpotin. Ya kalian harus jual diri kalian. Kalian harus kasih tahu teman-teman kalian bahwa saya ini agent properti loh, gitu. Jadi sekarang ini banyak banget loh. Jadi kayak kemarin ada beberapa agent di Greenlight tuh temennya beli properti gitu. Kenapa nggak beli sama dianya? Ya mungkin dia tidak kasih tahu bahwa saya ini agent properti. Nah kalian harus cari tahu tuh, maksudnya harus infokan bahwa saya ini marketing properti. Nah itu bisa dapat listing juga tuh, bisa dapat buyer juga ya. Nah yang ke-8, WA atau WA Blast. Nah sekarang kan teman-teman sering banget nih terima dijual. Ya sekali-sekali jangan dijual, dicari rumah, dicari. Saya ada pembeli daerah Cengkareng, ukuran 1025, harga berapa gitu. Tulis aja, kamu blast ke database kalian. Tapi nah, jadi mencari listing gitu, WA blast. Nah ini yang nomor 8 ini bisa kalian nih kalian pakai sekarang karena kan kondisinya sekarang ada COVID. Nah ini bisa nih gitu ya. Kalau 9, door to door. Nah ini untuk bisa juga kalian pakai ya. Jadi kalian ngobrol, saya agent properti gitu. Tapi untuk saat ini ya jangan dulu lah ya karena kan COVID-19. Nah nomor 10, SMS sama SMS blast. Nah kalian mungkin sering terima ini nih SMS dari pinjaman bank, dari asuransi, dari kartu kredit. Nah, itu kalian juga bisa gunakan tuh. Dicari gitu. Ya, bisa ya, ntar kata-katanya kalian bisa rangkai aja sendiri gitu. Atau yang poin 11, call database. Call database itu kayak begini. Jadi kalian pasti pernah ya ditelepon sama beberapa bank. Halo Pak, saya dari Bank Citibank. Kita mau menawarin kartu kredit, bla bla bla, kita ada promosi free iuran seumur hidup umpamanya. Nah itu kalian bisa tuh, kalian punya database, kalian teleponin aja satu-satu. Ya. Tapi ini sering digunakan sama teman-teman Greenlight.
ya mereka cari listing Greenlight, mereka call database ya kayak Emerson, Puspa, ya Elis gitu ya, Gina, Lauren itu sering tuh ya telepon call database. Nah yang ke-12 bagi-bagi kartu nama. Bagi-bagi kartu nama ini nggak harus ke customer ya, jadi kalian bisa juga bagi-bagi ke yang contohnya kalian lagi makan, kalian bagi aja ke yang punya restoran gitu, atau ke siapapun bahwa kalian perkenalkan diri kalian bahwa saya nih agent properti, saya jual properti dan menerima jual properti juga. Jadi infokan bahwa ngejual properti dan menerima terima jual properti juga gitu ya. Nah, poin 3 nih, IG sama IG story nih. Nah, ini mungkin Audrey ya sering IG ya, boleh lah nih belajar sama dia nih ya. Ya. Jadi nanti bisa juga jangan nawarin properti tapi coba cari listing. Ini bisa juga kalian pakai. Facebook juga ya, bikin web juga bisa. Kemarin kan teman-teman udah belajar ya bikin web sama story. Nah, yang nomor 16, pasang portal. Nah, pasang portal ini teman-teman biasa kan pasangnya dijual, West Vista dijual, apartemen West Vista dijual, rumah Greenlight dijual, Riviera. Ya coba teman-teman di bawahnya ditambahin aja kata-katanya kayak tadi saya bilang. Saya juga menerima di rumah atau properti yang dijual. Saya siap membantu pasarkan. Kan bisa kalian tambah-tambahin kata-kata itu. Jadi kalian ngejual properti, kalian juga bisa nawarin properti plus jual properti juga, bisa bantu jual properti. Nah, ini kalian bisa pakai nih portal ini. Pasang portal ya, rumahdijual.com, rumah.com, Lamudi, banyak lagi ya. Oke, email blast juga sama ya, kayak WA blast gitu. Nah, pasang koran. Jadi teman-teman juga bisa jual diri kalian bahwa saya agent Elite Pro, saya cari listing nih, kalian bisa pasang. Jadi ntar biayanya berapa, ntar bisa koordinasi sama admin ya. Nah, nomor 19 pasang spanduk pohon, kayak tadi saya cerita. Jadi pasang spanduk pohon yang kecil-kecil tuh biasanya mungkin sekitar 60 cm kali 60 lah, kurang lebih. Pasang di spanduk pohon tuh. Nah, tapi jangan jual properti, tapi dicari properti. Kalau nggak tulis begini, saya spesialis dicari listing properti, saya spesialis listing Kelapa Gading, kan bisa gitu. Jadi semua listing Kelapa Gading saya spesialisnya, bisa ya, spesialis Kelapa Gading. Dicari rumah Kelapa Gading bisa titip hubungi Cili, kan bisa aja kalau kalian mau gitu ya. Buat flyer cari listing. Nah, buat flyer mungkin teman-teman sering nih terima flyer. Nah, ini ada beberapa teman-teman di Greenlight sudah pernah bikin flyer-flyer gini ya, kayak siapa ya, Gina ya, Emerson ya, Alek. Nah, ini pernah dia bikin flyer nih. Jadi dia jual propertinya plus dia cari listingnya. Nah, ini lumayan efektif saya bilang ya. Nah, buat iklan koran atau majalah. Nah, majalah ini kayak begini, contohnya kayak di Puri atau di Kelapa Gading itu pasti ada majalah ya, khusus Kelapa Gading atau Puri ya. Nah, teman-teman bisa tuh masukin iklan ke sana gitu untuk dapat listing ya. Oke, ada yang mau nanya teman-teman nih sebelum saya ganti slide? Oke, saya skip dulu ya. Nah, teman-teman kalau dapat listing dikerjain ya, dikelola maksud saya ya. Jadi banyak banget nih saya lihat agent properti tapi dia nggak udah dapat listing dia dicuekin aja. Nah, kalian bisa pasang spanduk nih. Kalau pasang spanduk kondisi sekarang belum bisa ya. Mungkin kalian bikin spanduk bisa ya di COVID ini. Tapi ntar titip aja sama OB-nya atau supirnya gitu. Ya kalau enggak nanti minta sama OB dari kantor masing-masing cabang aja. Kalau kayak di Greenlight kan minta Marian, kalau di Kelapa Gading minta sama Bang Mul ya, gitu ya, bisa ya. Nah, open house. Open house ini bisa teman-teman. Cuman teman-teman pilih-pilih ya rumahnya atau rukonya atau properti yang mau di open house. Kalau menurut saya open house itu harus yang trafficnya banyak ya, banyak yang lewat ya. Jangan yang di dalam gang. Kalau di dalam gang itu nggak ada yang lihat, nggak ada yang lewat ya. Kalau kayak dulu saya pernah dapat di Puri, rumahnya sekitar 5M ya, itu di Hook. Nah itu kan banyak orang lewat ya, udah saya kerjain gitu open house.
Biasanya open house itu Sabtu Minggu biasanya ya. Nah, ini masukin yang ketiga, masukin koran sama ya. Terus bikin web, digital marketing. Ya, digital marketing itu nggak selalu harus yang dijual ya. Bisa aja. Kemarin saya ada Pantom, Bang Jonas ada tanya sama Pak Michael. Bisa nggak digital marketing buat cari listing? Bisa, kata Pak Michael. Ya, yang penting ada dananya aja gitu. Oke, yang 6 spanduk pohon. Nah, spanduk pohon nih teman-teman berarti kan ngejual listing ya, mengelola listing berarti ngejual. Ya udah, dijual rumah Kelapa Gading. Nah, kalian bisa pantek tuh pohon ya. Si Asoli sering bikin. Buat flyer. Nah, buat flyer ini kalian juga nggak harus yang mahal-mahal kok ya. Jadi kalau di teman-teman di Greenlight ini bikin flyer itu dia bisa pakai kertas A4 ya. Jadi dibikin gambarnya, di print berwarna, ya udah bagi-bagi aja. Kalau kalian mau bikin flyer yang benar-benar kayak developer, boleh juga, tapi agak mahal. Tapi terserah, itu pilihan dari teman-teman ya. Nah, terus listing itu di WA Blast ya. Ditawarin ke customer, WA Blast juga. Nah, nomor 10, Pobrok dengan agent. Nah, ini kemarin sudah dibahas sama Erickson, ya Pak Erickson. Jadi, kalau teman-teman ini di Green Lake City itu sering banget marketing edit flow itu kobrok sama agent lain. Jadi, kita kobrok sama agent lain nggak apa-apa kok. Kalau kita punya listing, ya kobrok aja sama agent lain. Ya, yang penting kita responnya positif aja di telepon sama agent. Jangan pas mereka telepon langsung, wah ini takutnya di bypass lah, takutnya cuma nanya-nanya doang lah, atau lah cuma ngecek harga gitu. Ya, responnya positif aja ke mereka. Mereka biasanya bisa closing tuh ya. Oke, yang ke-11 pasang di internet ya. Mungkin di Lamudi, di Laloka, rumahku, rumah hoki, rumah dijual, lain-lain ya. Nah, ini portal ini kalian pasangnya sesering mungkin ya. Jangan cuma pasang sekali, udah gitu. Ya, saya ambil contoh kayak Indomie. Indomie itu sampai detik ini tiap hari saya lihat iklannya gitu. Jadi kalau teman-teman punya listing, kalian masukin di Lamudi cuma sekali, sebulan sekali, ya wassalam saya bilang gitu ya. Yang Indomie aja, yang perusahaan besar aja yang udah terkenal, udah tahu lah mau mie makanya Indomie itu tiap hari ngiklanin. Ya udah, berarti kalau kalian mau iklannya listing kalian mau ada yang nelfon atau apa, ya kalian mau nggak mau tiap hari saya bilang. Kemarin saya ada survei. Saya survei beberapa marketing, saya tanya, masukin iklan di Lamudi rumah dijual itu satu iklan berapa lama? Ada yang jawab 1 menit, ada yang jawab 5 menit, ya, ada yang jawab 3 menit. Jadi saya ambil rata-rata ya, paling cepat itu 1 menit ngiklanin satu iklan, paling lambat 5 menit, ya. Kemarin saya ada pas lagi training sebelumnya saya yang sama Pak Alvin saya ada ngomong, kalian iklanin aja 5 menit aja udah ngeluh gitu, ya main IG 3-4 jam nggak ngeluh saya bilang, ya gitu. Ya jadi mau nggak mau ya kalian iklanin aja. Kalau satu ikan 5 menit, kalau 10 ikan cuma 50 menit kok. Ya, kalian kan satu hari 24 jam. Ya iklanin lah, kan komisinya lumayan juga gitu ya. Oke, sip. Ini hanya beberapa mekanisme. Mungkin ada beberapa banyak cara-cara atau ide kalian ya boleh gitu ya. Oke, ada yang mau nanya? Terus nih Pak, ada yang nanya nih dari Siva. Oh, siapa? Dari Siva. Oh ya Siva, halo Siva. Ya gimana? Dia mau nanya Pak, kalau udah dapat listing tapi belum ada deal terkait komisinya, katanya 2,5% kemahalan. Tanah 2 juta per meter dekat Green Lake. Tetap jualin dulu atau nunggu clear komisinya setuju berapa? Oh ya, nah kemarin pas training yang sebelumnya saya ada bahas tuh. Jadi kalau teman-teman sebelum menjual harus clear dulu semuanya, ya baik surat-surat, baik maksudnya ini atas nama siapa, begitu juga dengan komisi, gitu, ya. Jadi komisinya harus di clear dulu. Kalau emang dia bilang kemahalan 2,5, ya udah kalian nego aja 2%, gitu. Pokoknya range jual itu sekitar 2-3%. Ya, jangan di bawah 2% gitu ya. Kecuali emang unitnya itu sekitar 5M ke atas, ya udah kalian discuss aja sama leader masing-masing gitu. Oh ya, untuk unit-unit yang di bawah 1M itu komisi jangan 2% ya, minimal 3%.
ya, minimal 3% atau upping. Upping itu apa? Upping itu jadi contohnya komisi cari sendiri. Contohnya ada rumah di Poris, nitip jual 500 juta. 500 juta itu udah termasuk pajak-pajak. Dia nggak mau keluarin komisi, berarti kalian komisinya upping. Uppingnya berapa? Ya udah kalian tambah 30 juta aja buat kalian. Jadi jualnya 530 gitu ya. Oke, sip. Ada lagi tanya? Udah jelas belum, Kak Syifa? Atau Udah, mau nambah? Udah. Oke, sip, Pak. Sip. Saya next ya. Saya sebentar aja kok. Oke. Nah, ini nih cara dapat listing murah secondary. Yang pertama action. Ya, kenapa saya bilang action? Banyak yang terjadi di lapangan tuh cuman omong doang, dia nggak action. Ya. Yang kedua, saya tulis lagi bener-bener action. Ya. Jadi kayak kemarin Pak Anton Congles pun juga ngomong, ya kuncinya cuma praktek gitu. Ya, saya praktek juga sama action sama. Jadi kalian harus action. Kedua, bener-bener action. Ya, kadang-kadang tuh marketing begini, di kantor iya action. Pas lagi pulang udah bener-bener enggak dijalanin gitu maksud saya. Jadi saya tulis bener-bener action. Ya. Yang ketiga, kuasai produknya. Jangan sampai tidak tahu apa-apa saat ditanya owner. Nah, contohnya, owner titip jual di daerah Serpong. Saya kan tidak mau menguasai Serpong. Bagaimana cara saya bisa menguasai produk? Kalian searching, ya Google aja. Google belajar dulu, gitu, ya. Terus yang keempat, harus tahu harga pasaran yang dijual. Nah, harus tahu harga pasaran yang dijual. Maksud saya gini, contohnya, ada yang nitip saya di daerah Pluit. Jujur, saya nggak tahu di daerah Pluit itu harga pasaran berapa, gitu kan. Saya cek di Google, saya ketik aja, contohnya ada orang nitip ukuran 10-20. Saya ketik, daerah Pluit 10 kayak 20, dia muncul tuh harga-harganya. Ada yang mungkin ada yang jual 8M, 9M, 10M, gitu kan. Nah, pasti si owner tanya sama saya, pasaran berapa Cili? Saya bilang, nah kan tadi saya udah cek Google, ada yang 8M, 9M, 10M. Ya saya bilang aja, ada yang jual 8M, Pak, gitu. Kalau Bapak mau jual, ya udah di bawah itu, gitu kan. Di bawah itu 7,5, kalau enggak 7M. Kenapa saya bilang 8M? Kalau saya bilang 10M, ya udah dia terjualnya 9M atau 10M. Sedangkan di internet ada yang jual 8M. Saya nggak bisa jual dong, gitu ya. Terus kalian juga bisa tanya nih sama leader atau agent. Harga pasaran di Pluit berapa sih? Harga pasaran di Pluit berapa? Jadi benar-benar kalian kalau sebelum dapat listing itu kalian harus tahu dulu pasarannya. Tapi ada juga banyak banget penjual itu dia jual nggak di harganya nggak murah. Ya nggak apa-apa. Kalian tampung dulu ya. Karena nanti habis sesi ini ada Emerson nih sharing nih. Dia pertama dapat listingnya mahal banget. Terus sampai kemarin dijual. Dia jual harga 3,2M itu harga murah banget saya bilang. Harga di bawah pasaran saya bilang. Ntar sini Emerson bisa sharing bagaimana listing yang pertama nitip mahal bisa jadi murah gitu ya. Oke, yang kelima. Nah, bangun hubungan dengan penjual atau pemilik. Kalian dapat listing itu jangan dicuekin, teman-teman ya. Jadi penjual itu perlu report, perlu diinfo ya. Jadi kalian bisa info tiap minggu, seminggu sekali. Kalau saya sih ya seminggu sekali. Kayak kemarin saya bilang, saya info atau report customer itu hanya 2 menit saya bilang gitu kan. Kemarin saya bilang cuma 2 menit. Kalau main IG sehari bisa 3-4 jam. Ya Alvin malah ketawa, Pak Alvin dia gitu kan. Ya, jadi kalian info bahwa oh nih Pak, nih belum ada yang survei Pak. Pasti dia nanya kenapa Cili belum ada survei. Ya fair aja. Di internet ada yang jual Pak lebih murah. Dia bilang, oh apa ya, dia jawab, oh ya udah ntar minggu depan follow up lagi. Pak ini ada yang nanya-nanya gitu. Oh baru nanya. Kenapa Cili kok nggak mau survei? Ya mungkin harga Bapak kemahalan. Nah gitu kan. Karena pas lagi udah bangun hubungan, kita ngomong apapun sama customer tuh bisa connect ya. Berbeda pas sudah dapat listing, kita cuekin, tiba-tiba kita follow up dia, wah ini siapa nih tiba-tiba nih Cili nih follow up. Tapi kalau kalian seminggu sekali ya, saya yakin kok dia pasti hafal kan sama agentnya gitu ya.
Terus tidak harus ngobrol soal properti, ya. Jadi nggak harus bahas properti kalau lagi follow up. Ya bahas aja ekonomi. Kalau sekarang ya bahas aja tentang corona. Bagaimana Ci, warga sehat-sehat gimana, anak sekolah Ci, gitu. Ya. Jadi kalau banyak teman-teman bilang basa-basi, gitu. Saya bilang sih perlu tuh, ya. Jadikan penjual itu sebagai sahabat. Tujuannya membantu jual dengan cepat propertinya. Nah, jadi teman-teman pas lagi dapat listing itu harus punya tujuannya, ya. Jadi kita bantu dia, gitu. Jadi benar-benar harus bangun hubungan. Jadi benar-benar kayak sahabat. Karena kalau kita udah bisa seperti sahabat dengan tujuannya menjual properti dia itu otomatis harga bisa turun loh, ya. Lama-lama bisa turun. Kayak kemarin saya ada sharing, saya kemarin jual Asia ya, Asia Green Lake. Pertama titip jual 2M. 2M closingnya di 1,675. Turunnya udah hampir 300 jutaan. Ya karena saya hubungan tiap minggu saya ngobrol. Jadi saya anggap ibu itu ya sahabat. Saya anggap bapak itu ya sahabat saya gitu. Saya punya tujuan bantu dia bantu jual gitu, bantu catch up perekonomian dia gitu. Nah, yang keenam nego properti. Nah, ini mungkin teman-teman nggak sadar. Contohnya, kalian punya listing. Kalian nggak usah ragu-ragu untuk nego. Ya, jadi kalau teman-teman punya listing, ada kan biasa kan ditelepon sama customer. Netnya berapa Cili? Netnya berapa? Ya udah bilang aja, Ibu nego berapa? Nanti saya sampaikan. Contohnya, ada yang nitip harga 2M. Saya dapat telepon, dia bilang, netnya berapa? Pasti dia nanya, netnya berapa Cili? Ya Ibu nego berapa? Nanti saya sampaikan. Dia bilang nego 1,6. Kalian langsung jangan bilang, oh nggak dapat Bu, nggak dapat, jangan. Oke Bu, saya ajuin ke pemilik. Nah, kalian hubungi pemilik. Bu, ini siapa? Ini Pak ada yang nego 1,6. Nah, jadi kan kalian ada bangun hubungan kan, karena ada report. Ini loh ada yang nego loh 1,6. Biasanya yang terjadi di secondary itu, listing itu, dia emang nggak akan lepas. Saya juga tahu dia nggak bakal lepas 1,6. Tapi dari harga 2M itu dia bisa turun kadang-kadang. Ya udah Cili deh 195 deh. Kamu jual deh gitu ya. Kalau yang ada yang nego-nego sadis-sadis itu jangan telepon saya lagi deh Cili. Banyak yang ngomong gitu. Tapi kan dia turun 195 harganya. Nah, itu kan jadi turun tuh harganya. Ya. Jadi teman-teman kalau ada yang nego kalian jangan ngeblok. Tapi kalian ajuin aja. Jadi berapapun orang nego, ajuin. Kadang-kadang soalnya banyak banget marketing udah kejauhan, contohnya 2M di nego 1,6, oh nggak dapet Pak, cari aja di properti lain, nggak ada di sini gitu. Jangan gitu, ajuin aja. Ya, jadi ajuin. Tapi kalian harus benar-benar matengin juga di pihak pembeli. Ya, kadang-kadang pembeli itu juga nego sembarangan, kalau saya ngomong sama teman-teman nego kabur ya, nego kabur ya. Kalian juga harus matengin juga. Bener gak Pak 1,6 gitu. Jadi pengajuan berapapun kalian ajuin. Ini yang poin 6 ini yang paling saya bilang paling yang sering listing itu bisa turun begitu. Jadi habis ini Emerson juga akan sharing. Nah, ini juga propertinya yang sebelumnya kejual 3,2 M ini juga dinego beberapa kali ya. Nah, ini kalian bisa dengar. Oke. Ada yang mau nanya? Itu kenapa actionnya 2 kali tuh Pak? Udah action, maunya ditulis benar-benar action. Oh ya. Alasannya enggak itu. Oh ya, jadi begini. Kalau Pak Anton bilang praktek, kalau saya bilang action. Jadi begini, kalau di kantor marketing itu action. Oh ya action Pak, saya action. Pas lagi keluar pintu dari kantor, no action. Makanya saya di poin 2 saya benar-benar bilang benar-benar action. Jadi actionnya itu jangan dari mulut, tapi benar-benar dilakuin gitu. Ya, jadi soalnya banyak orang tuh cuman di mulut action, iya action, bergerak, iya praktek. Pas lagi keluar dari kantor udah berubah tuh orang tuh kadang-kadang tuh no action. So, makanya jadi saya agak bener-bener action, bener-bener jadinya bener-bener praktek kalau Pak Anton bilang. Oke.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang nanya lagi? Putus-putus ya? Kenapa, Pak? Putus-putus suaranya. Oh, masih putus-putus nggak? Udah. Oke, ada yang nanya, teman-teman? Oke, sip. Oke, selagi nunggu pertanyaan, lanjut aja ya. Lanjut ke Oke, sip. Thank you ya teman-teman ya. Sudah sedikit aja untuk yang listing. Nah, tadi kan teorinya nih. Sekarang kembali ke Jenny. Oke. Nah, atau mungkin ada yang belum tahu kan mau nanya apa, selagi mikir mau nanya apa, kita dengerin sharing dulu ya dari temen kita yang baru-baru ini closing secondary Green Lake dengan nilai 3,2 miliar. Oke, boleh sharing Pak Emerson? Halo semua. Halo. Ece nih bajunya ini. Pakai baju batik. Demi performance. Suaranya. Halo, jelas? Suaranya masih kecil dikit. Masih kecil. Halo, jelas? Masih kecil, ini udah lumayan sih. Masih kecil, San. Udah deh, buka. Aja deh. Nah, ini jelas. Nah, jelas. Ya ampun, nggak bisa pakai speak. Ya udah, oke. Musimnya apa ya? Di sharing kok gimana dapat listingnya atau gimana dapat customer-nya gitu. Terus ada kendala nggak sama transaksinya? Oke, sebenarnya sih awalnya ini belum dapat listing. Itu listingnya itu dari listing lama. Jadi kebetulan ownernya ini sih punya banyak properti. Dia punya rumah, punya kafe. Cuma awalnya kita nggak tahu gitu kan. Cuma taunya satu rumah aja. Nah, rumah itu ya aku bantu jualin karena dia kosong dan aku nelpon ke ownernya. Nah, telepon ke owner, harga sekian dia titipin, oke, kita pasarin. Cuman nggak lama kemudian memang pas harga rumahnya itu emang murah banget, ya terjual deh sama agen tetangga sana, sudah duluan terjual. Ya kita dapat ampasnya doang, katanya udah terjual. Nah, cuman habis itu aku nelpon ke ownernya bilang, masih ada nggak unit lain selain rumah ini doang? Oh, masih ada Pak, masih ada. Nanti saya SMS-kan. Udah, oke. Tunggu, ya ternyata respon owner lambat sampai malam sih. Sore menjelang malam baru dapat SMS-nya, oh dia nitip kafling yang di Green Lake ini. Jadi untuk kafling sih masih baru ya, jadi nggak tahu kafling harga pasaran berapa dan yang luasnya berapa masih belum tahu. Dia cuma bilang saya ada kafling di Green Lake 2 unit dan 1 rumah lagi yang nitip. Ya, aku bingung, terus aku tanya Coach Cili, kok ini harga kaflingnya sekian ini, murah nggak atau mahal nggak ini kan? Ternyata udah diberitahu harganya awalnya itu dia titipnya itu 19,5 juta per meter. Ya udah lihat kafling Green Lake langka banget, harganya sekian lagi. Udah berarti ini memang mahal. Tanya aku Cili, harganya pun masih di atas rata-rata, ya udah ditinggalin aja dulu, terus cari fokus dengan listing lainnya yang lebih murah lagi. Terus ceritain juga ya sampai harganya murah ya. Iya. Boleh. Bisa turun harga sih itu lama juga sih prosesnya sih. Awal dapatnya itu tahun 2018 akhir. 2018 akhir itu udah lama banget dapat listingnya. Terus berlanjut ada
tahun 2019 pernah nanya ada kafling nggak di Green Lake, kan ada posting kan, aku ada posting di portal Rumah 123, rumah.com, rumah dijual. Nah, rumah dijual sih paling banyak sih letak di sana listingannya. Nah, banyak yang nanya, terus juga banyak yang kabur alias muntaber, mundur, tak bersuara, hilang. Jadi sudah tanya dia hilang. Awal tahun 2020 ada satu buyer nanya, Pak, ini harganya bisa turun lagi karena saya serius. Oke. Jadi sampaikan lagi ke owner. Oh, gitu ya, Pak. Oke lah, harga 17, Pak. 17. Iya. Ternyata seriusnya pun juga menghilang, ada kabar. Ya udah. Sampai maksudnya pas sampai sudah sampai harga turun 17,5 itu sudah saya infoin. Aku infoin udah ke grup kita. Ini kafling harga sekian. Karena kata Coach Ili bilang itu sudah boleh diinfoin. Udah infoin. Share ke teman-teman Elite Pro ya gitu ya. Iya, share ke Elite Pro. Kata Coach Ili bilang, "Oh, boleh tuh harga sekian." Sudah itu. Udah masuk harga pasaran. Udah di-share. Udah mulai itu aku pasang spanduk. Izin dulu dengan pemilik. Dengan owner boleh pasang spanduk nggak? Boleh pasang spanduk. Ya udah dipasang. Nah, habis dari situ ternyata habis pasang spanduk itu pembeli bayarnya itu lebih banyak lagi. Yang nelpon, yang WA, tertarik semua. Karena kafling di Green Lake ini langka banget selain di Ebony. Ini kaflingnya di West Europe. Jadi ini benar-benar eksklusif, apalagi depannya danau. Nah, itu sih. Nah, itu sih yang jadi daya tarik minatnya itu. Depannya danau loh. Jadi punya rumah yang depannya danau, enak banget. Terus apa lagi? Udah gitu. Sampai closing gimana nih? Kan kamu kamu kan di Jambi nih sekarang gitu. Kan sekarang kan banyak orang bilangnya nggak boleh keluar. Kamu kan bisa closing gimana caranya? Gitu. Oke. Bingung gitu. Ya udah share listing itu di grup-grup kita Elite Pro. Ya ada dari teman sih yang merespon. Oh, ada buyer nanya ini. Contohnya pernah nanya itu siapa? Si Erikson pernah nanya. Erikson mana ya? Oh, lagi ada transaksi dia. Wow. Oke. Si Chen nanya, siapa lagi nanya? Lupa sih. Ada beberapa sampai akhirnya si Regina yang nanya. Oh, Regina yang nanya. Ini titiknya sih. Tapi itu mulainya dari bulan ini Mei ya. Bulan Maret menjelang April. Nah, dia ada bayar katanya itu. Bayar itu harga kaflingnya tuh masih 17 juta per meter itu masih 17 juta per meter. 17 juta masih ya. 17 juta. Nggak turun. Jadi udah mentok dari owner bilang 17. Biar komisinya 3%. Itu janjinya. Nah, karena komisi 3% itu semangat banget sih itu. Kapan lagi sih dapat komisi 3% sih itu? Jadi selama ini dapat 1%, 1,5%, 2%. Nah, 3% itu yang bikin semangat berapi-api itu. Wah, ini harus cepet pasarin ini. Kapan lagi? Nah, pas Cigina dapat. Soalnya dulu dapat 3% cuma sekali seumur hidup, Poris doang. Poris Sentrum. Ya udah dapat bayar, Cigina nawar. Maksudnya nawarnya bener-bener bagus sih, komplit DP sekian, tanggal sekian, dan dia awalnya sadis ini nawarnya sih 12 juta per meter. Aku sampai 12. Ini kejauhan ini. Nah, terus kamu sampai nggak ke owner 12? Sampain. Si
Si owner belum lihat aja udah tahu harga sekian. Oh, enggak, Pak. Ini harganya udah bagus ini, Pak. Nggak mungkin harga sekian, Pak. Coba nyari di tanah-tanah lain lah, kafling-kafling daerah lain lah. Ya, dalam hati pun juga, ini udah pasti tahu sih, owner pasti ngomong kayak gitu. Tapi kamu tetap ajuin ya? Tetap ajuin. Oke. Ya, akhirnya ngomong ke Jegina. Nggak mungkin lah harga segini, nggak kasih pasti. Ya. Tapi memang tetap ajuin. Udah diajuin. Ternyata dari pihak Jegina bayarnya nggak mau naik lagi. Mundur, dia bilang, mundur. Tapi dia ada infoin, next time kalau emang berjodoh, uang udah ada, saya bakal nego lagi gitu. Nah, itu sih denger sih kabar baik banget sih. Biasa orang mundur juga nggak ada kasih kabar, mundur sendiri, kayak muntaber, dia mundurnya langsung. Hilang, nomor kita di blok. Ini untung bayarnya enggak. Sampai akhirnya awal Mei, Cegina kontak lagi. Son, ini loh harga bukan dianya. Harga kafling masih ada nggak? Ada, aku bilang C. Harganya gimana? Sama masih 17 juta per meter. Oh, oke. Ini baru gue bener-bener serius nih. Dia nawarnya udah deket nih. Bilang berapa? 15 juta per meter. Oh, gue bilang, mantap ini, deket ini. Langsung gue ajuin cepet-cepet. Langsung gas. Udah kasih tahu DP sekian, uang tanda jadi sekian, udah langsung kasih tahu ke owner. Owner pun ternyata beda dengan aku ekspektasi. Kirain agak sudah, maksudnya pas lagi COVID gini, lagi suasana seperti ini mungkin agak luluh lah harganya sekian gitu kan. Enggak, ternyata dia bilang, nggak bisa Pak, harga saya udah murah itu. Nggak bisa lagi turun. Udah habis itu, sampai balik ke Cegina. Bisa naik lagi nggak harga sekian? Dari 15 gitu. Nah, habis itu, setelah dari itu, masih pikir-pikir lagi bayarnya, Oh salah, sorry. Awalnya nggak bilang 15 dulu. 15 itu sudah mentok. Kita bilang dulu awalnya 14 juta per meter penawaran awalnya. Nah, di situ bayar nggak mau, si owner nggak mau 14 juta per meter. Nah, habis dari 14 nggak mau, besok harinya, lusa atau besok hari lupa aku. Nah, di situ aku bantu tawarin ke owner 15 juta per meter. Nah, dari 15 juta per meter, nggak mau juga. Langsung dimatikan itu telepon saya. Waduh. Aduh, ini gawat. Aku bilang, ini di blok ya ini ya. Udah deh. Konsultasi deh dengan Coach Cili. Bla, 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 gini. Ya, gini Son, ngomong kita lagi masa-masa gini, kritis, kondisi seperti ini, keuangan susah, cari duit susah. Nah, kita kan tujuannya mau bantuin si owner. Nah, sebelumnya kita udah pernah ketemu owner ini. Sebelumnya pernah ketemu owner, lupa cerita aku. Di pertemuan pertama kita pernah ketemu owner. Pertama kali bayar pertamaku yang paling hot itu. Nah, di situ baru ketahuan ternyata owner itu BU, butuh uang. Jadi kita udah tahu sikonnya si owner. Awalnya kita nggak tahu. Nah, sampai dari situ ya bujuk-bujuk lah, rayu-rayu, ngomong, Pak, aku bukan pakai Pak sih, pakai Om itu Om itu, tua banget sih, pakai Om, Om kira-kira bisa nggak harga sekian, lagi begini kita, bla 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 bla, udah, entah ada mungkin kena, mungkin konselet. Ada punya hati baik dengan nada cepet Om yang ngomong, udahlah Pak, 16 saja Pak, udah untuk COVID ini doang, nggak beda lagi sudah. Turun ya, 200 juta ya turun ya? Turun. Ya kan, kalau turun 1 juta itu 200 juta kan? Iya benar. Turun 200 juta ya, oke sip. 16. Lanjut San.
Ya langsung, ya aku juga dengan perasaan kaget, loh kok tumben turun ya. Baik ya, ya udah dah, kasih tahu aja Gina. Nah, Gina di sini bener-bener nggak berani banget mau kasih tahu ke bayarnya, soalnya bayarnya mentok dari 15. Ya, aku bilang, cobalah diskusi. Itu kan aku sampainya itu siang ya, jam-jam siang gitu. Coba kasih waktu untuk bayar diskusi sampai sore gitu kan. Bilang Cek Gina pun perasaannya sudah, aduh gak enak ini bakal apa ini, kena marah atau apa gini kan. Udah tahu keuangan gua cuma 15 kan. Kita mikir, aku juga mikir yang gitu, iyalah mungkin naikin lah 15,5 atau 15,7 lah gitu kan, coba dinaikin. Nanti aku tinggal ngomong ke owner, nah, ini orangnya serius, hari ini sudah mau DP apa tanda jadi, tanda jadi. Ternyata kitanya mikir kebanyakan. Si Jegina jam 7 dia nelfon ke bayar, jam 7 jam 7 dia nelfon ke bayarnya dengan slow aja, santai aja ngomong. Ya udahlah 16 lah. Ya udahlah 16. Kita mikir kayak orang gila. Berarti nggak boleh overthinking lah ya. Aku udah bilang dari awal aja gini untuk ngomongin dulu gitu kan. Nanti next-nya baru kita ngomongin lagi. Nggak tahunya jam segitu kasih tahu tuh udah 16. Simple aja. Simple ya. Komunikasi lah yang penting ya, negonya ya. Komunikasi, update terus. Ya sampai akhirnya jam 9, nah itu uangnya udah masuk ke kantor uangnya. Oke, sip. Sama. Oke, thank you Sen, sharingnya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, kayak Marsen atau saya, boleh. Panjangan sih kayaknya nih. Atau oke, saya mau nanya Sen. Ya. Sen, saya nggak mau bahas mekanisme. Yang tadi kamu jelasin itu apa mekanismenya? Kan kamu kan kondisi sekarang kan di Jambi nih. Setelah pas lagi kamu COVID ini, saya lihat kamu ada closing 2 unit. Closing Riviera sama closing Green Lake 3,2 M. Nah, sekarang kan, apa yang ada di dalam diri lu sampai lu bisa power lu, lu bilang tadi kayak 3% gua menggebu-gebu nih gitu. Apa yang ada tuh? Nah, maksud gua, lu bisa gak sharing itunya gitu ke kita gitu. Karena kalau tadi kan lu jelasin mekanisme gitu kan. Apa yang bisa bikin lu power lu itu keluar itu loh. Nah, yuk sharing dong Sang. Apa ya, aku berpikir gitu. Lu COVID closing 2 unit loh. Hebat saya. Agen sebelah lebih hebat kok. Ya, maksudnya lu kan di Jambi, posisinya di Jambi. Ya, beda. Kalau di Jakarta oke lah tapi lu kan di Jambi. Ini nih. Okay. Apa ya? Awalnya sih sempet down sih. Karena kondisi bokap. Ya, kalian tahu lah ya, kondisi bokap ya. Karena aku memang harus pulang ke Jambi ya. Bokap gimana sekarang? Udah baikan sih. Udah mendingan. Awalnya sih sempat down sih, karena kan harus ninggalin Jakarta, tempat aku cari uang, pulang untuk temenin bokap di rumah. Kondisinya, ya bener-bener aku nggak tahu mau ngapain lagi nih. Biasanya rajin ke kantor, nongkrong sama si As, ngobrol. Sorry. Walaupun dicuekin kadang-kadang. Kita As tuh dicuekin As. Alah, oke lah As. Ya, dia di kantor cari listing, nelpon semuanya kan. Setelah pulang kan gimana lagi nih, nggak mungkin pakai pesawat jet ke Jakarta gitu, lihat rumah kosong, rumah listing, cari listing. Kan enggak. Ya satu-satunya cara itu tetap posting. Tetap posting. Unit teman atau unit aku sendiri tetap posting semuanya. Semua portal aku postingin. Kalau nggak dapat listing baru, ya udah ngebam terus. Nah, ini kuncinya sih aku
ngebam terus sih. Ngebam. Jadi kalian kalau udah bikin listing tuh jangan lupa di ngebam. Kalau rumahdijual.com itu ngebamnya 10 listing. Nah, kalau di rumah 123 atau yang lainnya itu kapanpun bisa di ngebam. Kalau kita lagi free atau ya nggak listing lah, nggak listing nggak free, ya ngebam terus. Tapi ternyata kirain lagi corona gini nggak ada sih yang mau cari. Ambil ngebam tuh artinya naikin listing sih kok. Naikin listing, dinaikin ke atas. Ada tetap yang nyari. Okay. Itu sih positifnya aku dapat sih. Oh, lagi corona gini masih ada yang mau nyari. Yang nyarinya yang nggak murah-murah lagi. Apartemen West Vista ditanyain, Golden Stone ditanyain. Paling sering Green Lake yang paling sering ditanyain. Green Lake ya. Oke. Green Lake. Semangat tuh ya. Pas lagi dapat telepon semangat dong. Ya, semangat. Awalnya down. Aduh, aku di Jambi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngobrol, nggak bisa kenapa dengan prinsipal, nggak bisa nongkrong dengan teman biasa di kantor. Ya udah di rumah ngebam, posting. Ya itu dapat energi positifnya sih dari orang nyari sih. WA. Sempat sih mau closing West Vista, cuman West Vista. sempat mau closing, tapi belum tahu karena dia udah nanya semua term and condition, lantai berapa udah ditanyain, cara bayarnya gimana, tipe apa yang dia suka. Tinggal di survei sih kok, karena orangnya lagi di Surabaya. Oke. Sip. Itu yang bikin semangat sih. Waduh, asik dong nih. Balik Jakarta bisa langsung ini. Di Jambi bisa banyak closing lo ya, gitu ya. Ternyata masa-masa gini banyak banget sih yang nyari properti sih. Nggak kalah jauh dengan pas masa-masa normal. Ya mungkin trafficnya agak nurun. Tapi yang nyari tetap ada. Nah, ya. Oke. Sip. Thank you. Ada yang mau nanya lagi nih? Teman-teman ke saya boleh, ke Emerson. Budi mau nanya. Yang ngebam tadi kan? Oke, saya mau jelasin nih teman-teman. Jadi kemarin kan Pak Erikson ada ada share. Jadi kondisi COVID ini berbeda-beda ya persepsi teman-teman ya. Ada yang merasa ini COVID ini bahaya sekali. Ada yang merasa ya sedang-sedang aja lah, biasa aja. Tapi ada juga yang gua nggak peduli gitu. Jadi contohnya kalau emang teman-teman takut keluar gitu. Kan kemarin Pak Erikson ada sharing di grup. Kalau ada teman-teman yang mau survei JGC, kasih saya aja atau tim Kelapa Gading. Jadi nanti komisinya sharing sama closing fee-nya sharing. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa, aduh, kan saya nggak tahu nih teman-teman persepsi soal COVID ini gimana ya, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin ada yang nggak berani keluar, ada yang biasa-biasa aja. Tapi kalau yang nggak berani keluar, ya udah, kalian share aja ke leadernya, kalian share komisinya sama closing fee-nya gitu. Sayang daripada customer-nya ntar diambil sama agent lain kan, gitu. Karena kalau saya lihat sih di luar sih udah banyak banget ya yang keluar-keluar ya, gitu ya. Oke, ada yang mau nanya nih? Mungkin ada Pak Halim ya. Pak Halim mau tambahin Pak Halim? Oke, nggak ada. Nggak ada Cil. Oh, nggak ada ya Pak. Oke, nggak ada nanya. Oke, saya closing dulu ya. Jadi begini, saya mau sharing. Jadi waktu bulan Maret kan COVID ada tuh, COVID muncul pertengahan bulan Maret. Jadi saya ngobrol sama mentor saya teman-teman tahu, Pak Anton Congles. Jadi kalau saya ketemu dia itu, saya ngobrolnya itu padat, jelas, singkat,
padat, singkat, jelas, sebentar. Jadi saya ngobrol itu sama dia itu paling kalau ketemu di kantor 1-2 menit gitu ngobrol. Mungkin Asori sering lihat tuh. Saya ngobrol, ya bener asli senyum aja. Kadang-kadang saya ngobrol sama dia tuh di bawah tangga situ tuh. Jadi ketawa-tawa. Mungkin dia tahu. Jadi pas lagi pertengahan bulan Maret itu saya ketemu dia. Saya bahas tentang kondisi COVID. Ya, kondisi COVID. Jadi saya berharap saya punya mentor, dia kasih saya itu banyak jawaban di 1 menit sampai 2 menit itu, gitu kan. Mungkin dia ngomong, saya berharap dia ngomong gini, dia manggil saya Acau. Cau, lu harus begini-begini. Cau, lu harus lakukan begini. Cau, lu harus kayak begini. Cau, lu harus kayak begini. Saya berharap dia ngomong begitu. Ternyata dia nggak ngomong gitu. Bener-bener padat, jelas, singkat, sempit, dikit dia ngomong. Cuma 1 kalimat dia ngomong. Kita mesti gila-gilaan. Ya, dia cuma gitu doang. Kita mesti gila-gilaan. Udah, clear. Pas dia ngomong gitu, saya ngerti banget kok maksudnya. Ya. Nah, ini mungkin saya mau ajak teman-teman nih. Ya, jadi di kondisi ini, tadi hari ini saya baru ketemu agent prudensial hari ini. Ya, mungkin Asori tahu tuh. Jadi agent prudensial itu ngomong sama saya, COVID itu nggak bakal, maksudnya tetap ada di Indonesia, tetap ada di dunia ini. Jadi COVID itu kayak AIDS, TBC, demam berdarah, pilek, influenza, kayak penyakit-penyakit yang ada. Cuman bagaimana kita menyikapinya aja. Jadi teman-teman ya saya bilang sih mesti upgrade ya, gitu. Jadi kayak Pak Anton Tongles kemarin dia ada foto itu, dia lagi survei di Arkadia ya atau Alicante saya lupa. Maka saya balas salam gila-gilaan. Karena dia ngomong saya, ya kita mesti gila-gilaan sih di kondisi ini. Gila-gilaan itu maksud, mungkin teman-teman ada yang bingung, gila-gilaan itu apa? Ya, kalau versi saya gila-gilaan, ya contohnya, sekarang kan teman-teman banyak WFH nih. Ya udah, kayak kemarin teman saya ajak, mungkin ada orang yang di sini nih, ya Loren, dia bilang, Pak, kita turunin berat badan, ya udah gila-gilaan turunin berat badan. Gitu ya, berat badan saya 71 waktu itu, saya ketemu Loren itu 71, sekarang puji Tuhan ya berat badan saya 65 ya, berat badan, tapi saya nggak bilang saya badan kotak-kotak, saya cuma berat badan ya, itu saya gila-gilaan. Terus ya, mungkin ada juga yang mau gila-gilaan baca Alkitab, baca Al-Quran, baca Tripitaka ya, kalau saya salah agama Buddha ya, kalian gila-gilaannya habis-habisan gitu belajar. Terus kemarin ada sharing dari Asori belajar digital. Ya udah belajar gila-gilaan aja soal digital marketing. Ya, terus saya mau kan tadi saya ada share portal. Ya udah gila-gilaan aja portal sehari mungkin. Kan waktu banyak banget tuh. Ya udah habisin aja waktu kalian 2 jam portal gitu kan, cari listing habis-habisan gitu. Ya, karena kondisi sekarang ya kalian harus survive gitu, harus berubah. Oke, itu dari saya. Sip, kembali ke Jenny. Oke. Sebenarnya emang benar ya, walaupun masa pandemi ini tuh kita jangan ngambil sisi negatifnya sih. Karena kalau misalnya kita mikir negatifnya, otomatis tuh kita nggak berkembang, ya kan? Nah, terus juga banyak yang bilang juga nih, kalau misalnya selama COVID-19 ini sebenarnya tuh banyak listing, banyak properti yang dijual yang harganya tuh turun-turun atau miring-miring. Kenapa? Soalnya banyak orang yang BU. Nah, tapi banyak juga yang ngambil kesempatan ini buat beli properti kayak investor. Kemarin tuh saya sempat nonton YouTube-nya Pak Tung Desem ya. Dia tuh ada bilang kalau properti itu sekarang tuh lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Banyak orang yang jual harganya miring. Nah, tapi banyak juga investor yang mau beli, salah satunya dia. Dia sampai bilang, kalau misalnya ada properti harganya miring, tolong ya kontak ke dia. Soalnya dia emang lagi nyari-nyari properti. Dan berarti kan bisa dilihat nih, kalau misalnya sekarang ini tuh sebenarnya banyak kesempatan yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini. Selagi kan kita jadi banyak ngabisin waktu di rumah. Nah, di rumah itu ada banyak hal yang bisa kita pelajarin.
Contohnya kayak Pak Cili bilang, belajar bikin web, belajar buat posting-posting iklan. Pokoknya gunain waktu sebanyak mungkin, selagi masih banyak waktu luang lah. Karena kalau misalnya kita kerja di kantor atau waktu COVID ini selesai, kan pasti kita bakal banyak ngabisin waktunya di luar. Pikiran kita bisa terbagi kemana-mana kan. Nah, jadi ya mulai sekarang banyak-banyak belajar lah. Saya sendiri juga di rumah ini tuh ngambil kesempatan buat belajar, buat nonton-nonton video motivasi, dan segala macam, supaya nanti waktu COVID ini selesai, ada banyak pembelajaran yang bisa saya ambil gitu. Oh ya, mau sharing kemarin yang beli sama Gina itu temen Gina ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman nih kan ada beberapa yang baru, yang lama, coba tawarin teman-teman saudaranya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa orang sekitar ring 1 kita itu yang butuh properti loh, gitu. Dan lebih gampang untuk dia belinya sama kita, ya, gitu. Jadi masih muda, customer Gina masih muda banget, dia beli harga 3,2 M. Nggak sangka-sangka loh, gitu. Ya, jadi kita nggak usah cari yang ring 3, ring 4 yang kita nggak kenal. Ring 1 dulu aja saat ini. Gitu, kadang-kadang kita nggak sadar kan ya. Oke.